Halo, selamat datang lagi di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini sama tamu dari OPFC ya. Yep, dari One Piece Fans Club Indonesia. Teman saya kebetulan. Kita sama-sama berjuang di era yang sama ya. Waktu masa One Piece masih Iya. masih dikit ya waktu itu grupnya. Oke, kali ini kita mau review One Piece Film Red. mumpung di Jakarta nih, mumpung bisa ketemu sama admin yang di pertuan admin Mas Fudo ini. Kami sama-sama nonton di jam yang berbeda tapi Iya. dia nonton di jam setengah tiga, 14.30. aku jam 12 jam pertama. Dan begitu selesai nonton langsung di sini Iya, kita. memang kebetulan pengalaman nontonnya sama ya. Iya. Enggak Nontonnya sama. sama-sama nikmati lah. Aku ketok palu dulu deh. Buatku ini film One Piece paling bagus Setuju. Setuju banget. dari Strongboard. Iya, Dari kalau di antara movie-movie besar dari Strongboard ke sini, iya bisa dibilang yang paling Setelah bagus. Strongboard kan bisa dibilang movie-movie-nya itu kan emang gede-gede ya. Iya. Movie gede-gede yang jedanya itu beberapa tahun baru kemudian dibikin. Dan sebagian besar sejak Strongboard, movie-movie-nya itu dibuat dengan sedikit beririsan sama kanon One Piece. Walaupun- Kalau istilahnya teman-teman semi kanon. Iya, benar. Teman-teman semi kanon. Nah, apa sih yang bikin movie ini spesial tuh apa? Menurutku sih karena apa yang kita pengen dari One Piece itu ada semua di movie ini. Kayak komedinya dapet, apalagi kayak yang waktu Beppo, Sunny, Beppo. udah kena banget semua itu. Bueno. Bruno. By the way, ini kita full spoiler ya. Iya. Full spoiler karena kita nggak akan bisa membahas betapa bagusnya movie ini, betapa bagusnya Nggak Red bisa. itu tanpa spoiler. Makanya oke, yang nonton diharapkan udah nonton, kalau enggak ya pause di sini, nonton dulu, habis itu balik lagi. Oke, lanjut. Kemana tadi? Bruno ya. Komedi. Bagaimana film ini tuh One Piece checklist done right. Iya bener. Semua yang ada di One Piece, yang kita pengen di One Piece bisa ada di movie ini. Terdeliver dengan baik lah. Bener. Humornya bagus, aksinya juga Wah, berantemnya dapat banget. berantem dapat banget. Walaupun- Walaupun jujur cuma ngelawan Kroco ya. Iya, levelnya tuh levelnya- bukan yang kayak movie-movie sebelumnya yang big deal. Enggak, cuman ya ini kayak cuman temennya Luffy yang ketemu lagi gitu kan sebenarnya. Dan yang dilawan tuh literally minion aja. Nah, kemudian big deal-nya itu cuma satu dan dikeroyok. Iya. It's good thing ya, it's a good thing. Nah, kita cuma dilihatin bagaimana semuanya beraksi, dan nggak cuma Stupid Jerami, bagaimana semuanya bahu membahu. Semuanya banget ya. Literally skalanya gede banget. Dan movie-nya. menurutku movie ini tuh kayak gimana ya? Semua yang ada di sana itu dapat peran. Iya, semua. Kayak hampir nggak ada yang nggak dapat jatah. Paling nggak ada screen time-nya itu ada dan keren. Nggak hanya sekedar muncul. Kalau bahasaku yang sering aku pakai itu tepat guna. Ya, iya bisa. Semua karakter yang muncul di sini semuanya on purpose. Bener. Obi, Blue Weno, Kayak dia even Gorosei. Iya. Dan kayak dia dimunculin itu bukan hanya sekedar untuk muncul. Kayak bahkan monster, maksudnya sih ini monyetnya Akagami itu pun dapat bagian, ya kan? Ya, dia kan eksekutif juga. Ah. Terlist sebagai eksekutif kan. Gak kayak movie sebelumnya dan penampilan sebelumnya. Shanks tuh di sini semuanya dapat bagian juga gitu loh. Enggak cuma Shanks-nya yang tukang reak bounty itu. Sekedar Sekedar muncul. Selain aksinya yang kuat, humornya yang ya One Piece banget lah ya. Ceritanya juga haru. One Piece itu kan identik dengan adegan-adegan mengharukan di penghujung cerita ya. Iya. Selalu kan. Iya. Ini tuh juga membawa nafas yang sama sih menurutku. Yang abstain di movie-movie sebelumnya. Bener banget. Soalnya kalau misalnya kita belum ke spoiler, pasti lebih kena lagi, dan disaranin banget buat nonton 2 episode sebelumnya. Iya, adalah penting untuk nonton episode berapa tuh? 29. Sama 1030. Itu penting, vital banget. Karena apa? Agar kamu ngerti nih background ceritanya Uta sama Luffy itu kenapa. Iya. Movie ini tuh irisannya 3 orang doang. Uta, Luffy, sama Red Hair Pirates, bukan Shanks. Iya. Dengan Bukan keseluruhan Shanks. Red Hair Pirates ya. Red Hair Pirates. Makanya judulnya Red, bukan Shanks. Soalnya gini sih. Kalau misalnya kita nonton One Piece episode 1029-1030, kita tuh bisa ngerti gitu loh.
Uta ini karakternya sedekat apa sama Luffy. Jadi nggak sekedar ini bukan karakter yang kayak movie-movie dulu yang karakter besar yang punya karakternya keren nih, kuat nih. Ini enggak, ini kita dikasih di film ini tuh kita lebih dikasih ke apa istilahnya? Feelingnya, koneksi antara Luffy dengan Utanya. Pendekatan storytellingnya itu bukan spektakel tapi hati. Iya. Makanya aku bahasa yang sering ku pakai itu kan kalau aku nemu film yang bagus, kelebihannya di ruang ngobrol tuh, ini tuh film One Piece yang ada hatinya. Kalau kita ngomongin Stampede itu spektakel, itu adalah perayaan. Kita ngomongin Strong World itu adalah perayaan kanonitas. Mula-mulanya ada kanon, kemudian diikuti Zephyr, Tesoro itu udah bermain-main, udah bersenang-senang. Tesoro cuma memang festival doang ya istilahnya. Nah di sini tuh bener-bener Oda ingin menulis cerita One Piece. Yang bener-bener One Piece ya. Nah, makanya ada hatinya. Ceritanya juga fokusnya jelas. Tujuan Luffy bertarung itu jelas. Dan kalau yang pasti yang nonton semuanya notice sih, Luffy sebenarnya nggak bertarung sama Uta kan? Nggak pernah ngelawan Uta gitu. Nggak pernah ninju Uta dan dibahas di air sih. Iya, dibahas di air. Dibahas di air sih. Itu nice touch banget. Iya. Ini kayak satu-satunya yang final bossnya, bukan final boss sebenarnya, musuh utamanya tuh nggak ditarung dengan fisik. Yang ditarung itu apa tadi istilahnya? Tot Musika. Yang ditarung itu. Dan pertama kalinya juga ini nambahin juga kita agak maju ke poin berikutnya. Ini pertama kalinya villain movie gede kalah dengan masuk akal. Iya, bener banget. Kalau dipikir-pikir ya kan sebelum ini kayak misalnya Shiki Golden Lion itu kan dia itu harusnya levelnya Roger. Tapi kok bisa kalah sama Luffy yang waktu itu bahkan dia masih levelnya bahkan belum sampai Yonko gitu kan. Jauh masih. Tapi kali ini kita dikasih movie dengan final bossnya Uta dan Uta dalam itu tanda kutip ya? Iya, dalam tanda kutip final bossnya Uta. Dan ini bisa dikalahin dengan apa sih? Dengan proper. Sesuai dengan jatahnya, sesuai dengan tingkatan kekuatan Luffy gitu loh. Tidak aspul. Tidak maksa. Gigantor. Kalau Studio 10 mana yang nonton? Konten. Lanjut. Saya mana tadi? Kalahnya kayak Gigantor ngelawan si apa namanya? Shiki itu kan tidak proper loh. Iya, soalnya ini kalah dengan baik. Shiki, Zephyr, sama siapa satu lagi? Ada lagi kan ya? Tesoro. Kemudian anak buahnya Roger, Ballet. Itu kan orang-orang yang seharusnya nggak bisa dikalahin Luffy pada level itu. Iya, soalnya mereka itu orang-orang yang di level sekitaran Roger. Dan seharusnya Luffy itu nggak bisa ngalahin. Tapi dibikin kalah karena ini movie. Iya, kalau ini beneran kalah karena emang ya harus kalah. Emang bener-bener pantas kalah. Uta featuring Tot Musika tadi. Iya. Dan itu sih kalau aku sih itu. Terus yang menurutku satu lagi yang lagunya tuh gila. Ya emang aku nggak bakal sugar coating ya. Di awal emang agak sempat ngerasa agak bosen banyak lagunya. Cuman semakin ke akhir ini semakin kerasa make sense. Emang harus ada musiknya. Dan emang kekuatannya Uta itu seperti itu. Emang ada yang bilang nggak suka karena terlalu banyak lagu. Aku sempat menemukan beberapa teman-teman yang di Jepang bilang kurang bagus karena terlalu banyak menggunakan musik. Ini kayak duel pertama Luffy yang aksinya nggak sebanyak movie berikutnya. Cuman kalau menurutku sendiri, ya aku bisa nangkep kenapa mereka nggak suka yang kayak gitu. Dan kalau menurutku sendiri, movie ini tuh lebih masuk akal gitu kalau dengan lagu. Kalau kita nggak pakai lagu malah kerasa aneh karena ini kekuatannya Uta gitu. Semuanya make sense kok. Iya. Lagunya banyak make sense. Kalau aku pribadi sih, kalian lebih baik familiar dengan lagunya dulu setelah nonton karena bisa kayak nonton konser tuh sambil nyanyi. Aku tadi di sekitarku banyak yang gitu nonton sambil nyanyi gitu. Di tempatku nggak ada sih, cuman jujur sih aku juga belum banyak denger lagunya. Cuman itu aja kena sampai keluar tuh yang tadinya ketika di movie-nya nggak banyak yang bersuara, nggak banyak nyanyi maksudnya. Bersuara sih tetap ya waktu sorak-sorak gitu. Cuman ketika keluar tuh ada beberapa yang akhirnya mendendangkan lagunya karena kedengar berkali-kali di movie. Sebegitu ngenaknya movie-nya sama kita sampai kayak gitu.
Iya benar-benar. Jadi emang lagunya itu elemen yang penting perlu agar movie ini berjalan dengan maksimal ya. Iya bener. Apalagi kira-kira yang Sama adegan-adegan tertentu ini keren banget, aksinya maksimal, kayak yang tadi udah disebutin kan, ada ketika ngelawan final bossnya Todd Musika tadi itu adegan Usop sama Yasop. Ini spoiler banget ya. intinya apa namanya? Lu Straw Hat Pirates sama Red Hat Pirates itu bisa dalam tanda kutip bekerja sama back to back. Walaupun nggak ketemu langsung ya. Diperlihatkan dengan baik. Iya. Aku tuh nangis loh nonton ini. Kerasa banget soalnya. Di beberapa bagian dari awal tengah itu selalu ada adegan mengharukan yang ini tuh One Piece banget gitu. Makanya terutama ketika bagian reveal plot twistnya agak pokoknya mulai mendekati plot twist ke belakang itu ada beberapa titik yang kita kayak pengen nangis sampai di puncaknya itu ketika itu puncaknya kita tahu lah puncaknya. Gila. Ada kan sampai nangis sesenggukan gila. Nah, yang menarik lain, kita udah ngomongin cerita, udah ngomongin hal-hal yang bagus dari ini. Kita ngomongin kalau aku pengen ngomongin layer nih. Iya. Layer yang ada pesan-pesan tersirat seperti biasa udah. Seperti biasa udah kan akan selalu punya pesan yang hanya bisa dilihat ketika kita gali filmnya. Ada dua hal sih, metaverse sama influencer. Iya. Bagaimana metaverse itu, bagaimana kalau aku mengingatkan film itu mengingatkan aku ke filmnya Mamoru Hosoda, Bele. Oh iya. Ingat nggak? Bele. Nah, aku ingat ke situ, ingat ke Bele. Bagaimana metaverse tuh kalau di tangan yang salah bisa mempengaruhi hal yang buruk gitu akan menjadi hal yang buruk. Ini tuh film ini sekali lagi mengingatkan hal itu karena kita udah di zaman itu. Yang kedua soal influencer. Uta ini bisa good to be bad. Iya. Karena dia jadi influencer dan dia terpengaruh sama pengikutnya yang merasa aku ingin ini kamu penyelamatku. Jadi dia kayak merasa harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, padahal kan enggak. Wah, aku masih merinding banget kalau ingat. Kalau sama ini sih, dia itu contoh karakter yang kayak di dunia kita lah. Kalau kita dipapar sama berita-berita buruk, jadi bisa benci sama dunia gitu. Itu beneran gitu banget lah. Maksudnya refleksinya dengan dunia nyata itu gila banget. Bener. Kalau kita mau ngulik ke sana ya, lepas dari keren dan lain sebagainya itu ada pesan-pesan tersirat yang wow. Ini One Piece tuh gini. Iya, soalnya yang ini dapat banget tuh ya. Ini absen dari film-film sebelumnya. Walaupun sebenarnya ini bisa kalau seandainya di kanan loh. Nah, itu statement terakhir kita ini. Iya kan? Sayangnya tidak kanon. Tidak kanon. Ada hal-hal yang membuat filmnya tidak mungkin kanon. Sebenarnya bisa. Kalau kita sedikit dipaksakan, sebenarnya ini bisa kanon kalau ada beberapa poin yang tidak muncul di movie. Iya. Ada kemunculan karakter-karakter yang tidak masuk akal bila dimasukkan di movie. Padahal kalau kita lihat timeline di Wano yang terbaru, itu ada jeda waktu beberapa hari sampai Luffy sampai sekarang. Dari Wano sampai chapter terbaru itu ada jeda beberapa hari. Itu sebenarnya bisa dimasukkan kalau ada karakter-karakter tertentu yang tidak muncul. Sayangnya ya ini dibikin sebelum Wano selesai. Iya. Maksudnya rilisnya harus ketika Wano selesai. Iya sih. Makanya ya udah. Tapi menurutku ya udahlah, nggak apa-apa. It's a good One Piece movie terlepas dari kanon atau enggak. It's not just good, it's the best One Piece movie terlepas dari kanon atau enggak ya. Makanya teman-teman tontonlah segera. Ini harus banget ditonton. Fan screening ini gila banget. Kita ada 5 pemutaran dalam satu hari itu gila banget. Jadi emang hype-nya. Ada alasan kenapa film ini jadi film One Piece dengan pendapatan terbesar. Di Jepang dia udah masuk 10 besar. Iya. 10 besar film movie anime Jepang saat ini. All time. Dia Makanya, 10 besar sekarang. Ada alasan kenapa gitu. Alasannya ya itu dia. Ini yang emang udah kita jabarkan tadi film ya. sebagus itu. Film One Piece paling bagus. Mungkin itu aja kali ya. Ya mungkin itu dulu aja. Kita omongin soal One Piece Movie Red. Karena emang ya masih excited. Iya. Aku pengen nonton lagi sih. Nanti sampai Jogja aku kayaknya nonton lagi. Ya mungkin kalau ada kesempatan bakal nonton lagi soalnya emang sebagus itu. Temenin nanti.
Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton di Ruang Ngobrol. Terima kasih juga Mas Budo dari OPFCI. Saya juga anak OPFCI sih sebenarnya. Iya. Tapi bukan admin. Coba kita bisa ngobrol-ngobrol soal One Piece kapan-kapan lagi ya. Amin. Sayangnya terpisah jarak. Yang Jogja, Jakarta. Oke, thank you. Sampai jumpa di kasih komentar soal pendapat kalian soal Red, bagaimana nanti kita diskusi soalnya. Thank you. Jangan lupa follow Facebook One Piece Fans Club Indonesia ya. Oh iya, ini pesan layanan masyarakat yang saya lupa. Follow IG kita juga. Iya, Sama ada subscribe. IG Ruang Ngobrol. Thank you.